Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ingkang kula mulyakaken para kiai, para masyayikh, para alim, para ulama, wabil khusus panjenenganipun Romo Ki Haji Aziz yang juga menjadi salah satu jajaran Syuriah PCNU Sidoarjo yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini jajaran PCNU yang hadir cukup banyak karena pengurus harian PCNU yang dari Sukodono itu banyak sekali. Ada Mas Wawan. Jadi Mas Wawan kesini dalam rangka sebagai wakil ketua PCNU. Alhamdulillah PCNU dengan tenaga-tenaga muda cukup dinamis dan banyak eksplorasi kegiatan yang bisa disumbangkan untuk Nahdlatul Ulama. Di sini ada Pak Rifai, juga salah satu wakil bendahara PCNU. Kemudian ada Pak Khudori, Pak Haji Khudori juga wakil bendahara PCNU. Sinten malih? Empun. Pak Royan. Pak Royan. Oh nggih, Pak Najib. Pak Najib Kepala KUA Sukodono yang juga sangat luar biasa. BP3 Aset. Karena memang Sukodono itu kadernya luar biasa. Kalau kader luar biasa dibiarkan saja, itu kan akan menjadi biasa di luar. Oleh karenanya, kader yang luar biasa harus diberdayakan di level yang lebih atas, supaya kiprahnya menjadi lebih luar biasa, lebih luas gitu ya. Yang kami muliakan Rois Suriah MPCNU Sukodono beserta seluruh jajarannya, jajaran Suriah, Ketua Tanfidiyah Pak Ibad beserta seluruh jajaran Tanfidiyah MPCNU Sukodono, seluruh Rois Suriah Ranting dan Ketua Tanfidiyah Ranting se-Kecamatan Sukodono, seluruh kader Nahdlatul Ulama, mohon maaf kalau ada yang tidak bisa kami sebut tanpa mengurangi rasa hormat kami, Fatayat Muslimat, mungkin juga ada Ansor ya, Ansor ada, Ibnu ada. Oh iya kakek tahu. Syukur alhamdulillah kesempatan yang kita lakukan pada pagi hari ini memang luar biasa. Organisasi itu dikatakan hidup ketika organisasi itu bisa melaksanakan regulasi yang dimiliki oleh NU, yaitu ADART. Kita masih sulit menemukan MWC mampu melaksanakan raker setiap tahun. Yang ada hanya di Sukodono saja. Nah, oh ya lupa, Pak Ustadz Camat Sukodono, Kiai Haji Ali Sarbini. Jawabannya nih Meduro, mon Meduro. Benih orang NU nikah benih orang Madura. Jadi bagaimana beliau mukodimahnya aja sudah teweteh banget. Laiku asli kader NU, bukan asli tapi asli kader NU. Luar biasa masuk. Jadi kita upayakan RT ini NU, RW ini NU, Lurai NU, Camate NU, Bupatine, Gubernure, Presidene. Nah, kalau itu semua tercapai, saya yakin NU ini akan menjadi pusat peradaban dunia. Tepuk tangan. Ini cita-citanya
Ketua Umum PBNU, para kiai, para asatidah yang sangat kami muliakan. Kalau pertanda bahwa organisasi itu hidup dengan menjalankan aturan yang ada di regulasinya NU, maka ini hanya jangan sampai hanya sebagai rutinitas belaka. Momentum raker ini, musker ini menjadi momentum yang paling tepat untuk mengeksplorasi seluruh gagasan dan pikiran agar MBC NU Sukodono ini benar-benar MBC yang terkemuka, MBC yang luar biasa. Artinya lek mari raker iku ojo turu kabeh. Ojo eker-ekeran. Aku lembaga ini wis gak perlu komunikasi dengan lembaga ini. Enggak, tapi kita itu satu tubuh. MBCNU bisa berjalan itu karena dibantu oleh lembaga-lembaga. Presiden bisa jalan karena ada menteri. Menterinya MBCNU adalah lembaga, sehingga kewajiban lembaga meneruskan program-program yang dimiliki oleh MBCNU. Jangan pedot dewe-dewe, ngolazis melaku dewe, terus LTMNU melaku dewe, apa mana? Wis pokoknya lembaga-lembaga jangan sampai berjalan sendiri-sendiri, semua dalam koordinasi ketua MBCNU. Karena memang tugas kita saat ini yang kita hadapi saat ini memang berat. Yang harus panjenengan canangkan nanti ada beberapa hal yang mungkin kami sampaikan supaya ini nyambung antara PBNU, PWNU, PCNU sampai ke MBCNU. Jangan sampai kader NU itu berserakan, tidak bisa dalam satu komando, tidak bisa dibariskan dalam satu komando. Kita itu seringkali hanya bangga dengan jumlah kita yang banyak, tapi ternyata di lapangan seringkali kita sulit mengakomodir, menyatukan dalam satu langkah, dalam satu barisan. Nah, harapannya PBNU, ketum PBNU agar seluruh kader satu komando dari PB, PW, PC sampai ke MBC sampai ke tingkat ranting. Hari ini kita akan menghadapi satu abadnya NU. Maka ini menjadi momentum yang sangat berharga bagi Nahdlatul Ulama. Kalau 100 tahun yang lalu, 1924, 25 dan 26, Mbah Wahab itu mampu mengguncangkan dunia. Saya katakan mengguncangkan dunia. Mbah Wahab diutus Mbah Hasim untuk datang ke Saudi Arabia sana, menghadang kelompok Wahabi yang kepingin menghancurkan pesariannya Kanjeng Nabi, pesariannya para sahabat. Dan itu bisa dilakukan oleh Mbah Wahab, sementara kelompok lain yang banyak hidup di sana tidak mampu menghadang kelompok Wahabi. Dan ini menjadi momentum sejarah yang mampu mengguncangkan dunia. Maka seabad berikutnya NU juga harus mampu membuat kegiatan acara yang juga akan mengguncangkan dunia. Apa itu cita-citanya Gus Yahya? Adalah NU menjadi pusat peradaban dunia. Nah, untuk menjemput ke sana, kita tidak bisa diam-diam. Raker itu momentum yang paling tepat untuk membuat rancangan program yang bisa dilakukan untuk semakin cepatnya gerakan yang dimiliki oleh MBCNU. Saya masih dengar di Sukodono itu walaupun kita guyub gak karu-karuan, tapi belum maksimal pelaksanaan lazisnya. Menurut saya ketua lazisnya sinten? Oh nggih, pun pinten juta sak bulan. Nah, pertanyaan kan dasar berapa juta? Sak kecamatan walaupun rupa catatan kok. Lo bingung. Ditakoni bingung berarti ancene lazisnya belum dijalankan secara maksimal. Padahal ini juga bagian terpenting programnya Nahdlatul Ulama. Kita tidak hanya bangga dengan jumlah kita yang besar, tapi bagaimana kita punya kemampuan untuk mengelola jumlah yang besar itu menjadi potensi ekonomi yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya nanti NU harus punya kemandirian ekonomi. Berangkatnya dari mana? Dari lazisnu. Kita sudah tidak lagi, jangan kemudian
apa namanya NU kemudian diam saja ketika di lingkungan kita ada para, mohon maaf, randa-randa sing gak iso masak, randa-randa gak iso goreng tempe, gak iso gawe wedang kopi gara-gara secara ekonomi mengalami kekurangan, maka ini menjadi dosa warga NU kalau ada tetangga kita tidak bisa masak, tidak bisa goreng tempe. Siapa pelaku utama untuk penguatan ekonomi? Lazisnu. Lazisnu akan menjadi jantung pergerakan Nahdlatul Ulama. Untuk apa ketika perolehan Lazis itu digerakkan? Ya, satu, banyak program yang dimiliki oleh Lazis, tapi juga tidak kalah penting, Lazis juga bisa membiayai seluruh kegiatan-kegiatan MBCNU dan ranting NU. Itu kok aras-arasan dijak ngomong Lazis ya. Kaleng yang sudah dimiliki pinten Ustaz? Juga bisa jawab jawaban kandani. Jadi monggo ditata manajemennya. Ketua Lazis harus tahu ranting ini ada berapa kaleng, ranting ini ada berapa kaleng. Ranting A itu kalengnya 500, kira-kira satu bulan mendapatkan angka berapa. Walaupun sampai gak oleh setoran kok ranting, tapi minimal panjenengan punya catatan bahwa ranting ini mendapatkan perolehan dari pergerakan sodakoh sedino 1000 ya, sedekah sedino sedina sedino 1000 itu minimal punya catatan ya, sehingga nanti akan terukur semua. Wong bayangan saya nun sewu, saya bolak-balik pidato ini, bayangan saya kita itu punya ranting sebanyak 382. Kalau masing-masing ranting itu mempunyai 500 kaleng, sementara per kaleng kalau kita hitung aja ya, isu 500, sore 500, berarti satu kaleng satu hari, satu hari 1000. Kalau 30 hari berarti 30.000. 30.000 kali 500 sama dengan piro? Sama ndek, jak ngitung bab sedekah uang ya, jak ngitung bayaran gampang. Berapa juta? 15 juta. Kalau peranting 500 kaleng, peranting mendapatkan 15 juta per bulan, maka satu bulan untuk PCNU punya catatan 1,9 miliar. Saya ngomong punya catatan karena uangnya itu tidak distorkan ke PCNU. Usaman anggap di restoran enggak. Jadi uang itu ada di ranting-ranting, bergerak ranting, di MBC juga bergerak. Saya sudah menginstruksikan kepada Ketua Lazis PCNU, ranting bergeraknya adalah melalui kaleng. MBC bergeraknya melalui kotak-kotak, kotak di warung, di toko dan seterusnya. Nanti bisa kerjasama dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah. Ojo sampai ada kaleng-kaleng, kotak-kotak di toko-toko, ternyata itu milik organisasi yang kemarin sempat konangan. Dan itu juga banyak organisasi yang koyok sing winginane. Apa itu jenenge? Lho sampean yo lali bukan ngerti. ACT ya. Sehingga kalau pengambilan uang dari masyarakat itu secara legal harus mendapatkan izin negara. Lazis itu adalah salah satu organisasi yang sudah mendapatkan legalitas dari negara. Lek syukur kotak-kotak kabeh ditampani, nanti malah manfaatnya kurang. Karena ada upaya dari satu kelompok ngontrak omah, isine omah kotak, bendino mlaku mubeng, juko kotak ndelek kotak, juko kotak ndelek kotak. Manfaatnya kemana? Ndak ada yang tahu, karena ini urusan sodako. Yang kayak kemarin ACT, akhirnya baru ketahuan ternyata manfaatnya untuk kepentingan orang per orang. Nah, Lazis sebagai organisasi yang formal, legal formalnya kuat, maka harus kita berdayakan. Saya hanya bisa membayangkan saulan PCNU Lazisnya dapat 1,9 miliar.
Kalau itu dapat iso 2 kali, maka kita akan mendapatkan angka 4 miliar dalam 1 tahun. Kira-kira Sukodono bisa napa mboten? Saged napa mboten? Siap menggerakkan? Masing-masing ranting siap menggerakkan? Kudu siap. Loh lek lazise urip lho Masya Allah, kita ndak akan minta-minta Pak. Lek ranting lazisnya hidup, misalnya ada fatayat kubrowan, juko duwe lazis gak apa-apa. Muslimat kubrowan, ambil uang lazis. Banser mau beli seragam, ambil uang lazis, karena itu bagian sodako dan jariyahnya masyarakat kita. Walaupun tetap tidak meninggalkan untuk fakir miskin, untuk pendidikan, untuk sosial, untuk kesehatan, tetap laksanakan. Tapi untuk kegiatan Nahdlatul Ulama juga bisa dibiayai dari lazis. Understand? Nah, jadi kemandirian ekonomi itu menjadi tugas kita dalam rangka menyongsong 1 abad Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bahwa lawan-lawan ideologi kita sekarang sudah mulai bermunculan di mana-mana. Masjid-masjid di perumahan, sekolahan-sekolahan dan beberapa perguruan tinggi sekarang menjadi sasaran utama kelompok HTI Salafi Wahabi wa alali wasobi ajmain. Mereka sudah terang-terangan melakukan perlawanan kepada kita. Mereka sudah mulai terang-terangan menjelek-jelekan kita. Amalia-amalia yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, apakah itu tahlil yasin, manakib, ziarah kubur, wala liwasobi ajmain, itu dibidah-bidahkan, diolok-olok. Dan kita masih punya keyakinan karena NU itu yang mendirikan adalah para aulia illah, tirakatnya panjang, riyadhahnya panjang, mujahadahnya panjang, maka siapapun orang yang kemudian menjelek-jelekan NU pasti kualat. Dan siapapun yang khidmah kepada NU serius, jiwa raga, bukan jiwa saja dan bukan raga saja, tapi jiwa raga untuk khidmah kepada NU serius, percaya keberkahan akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, senyampang Allah memberikan kesempatan kepada panjenengan. Kesempatan apa? Kesempatan panjenengan dijadikan pengurus, ditakdirkan oleh Allah menjadi pengurus. Maka ketika menjadi pengurus itu panjenengan harus maksimalkan peran penting ini dalam rangka maksimal khidmah. Untuk apa? Untuk kita turunkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai NU jaya hanya pada masa Anda, tapi NU harus jaya untuk selamanya. Oleh karenanya momentum raker ini menjadi sangat penting bagi saya, dan saya apresiasi luar biasa kepada MBJNU Sukodono yang telah bisa melaksanakan kegiatan raker dalam waktu 1 tahun. Walaupun di dalam ADART itu minimal 1 masa jabatan itu 3 kali musker. 3 kali musker. Kalau Sukodono iso ngelakoni 1 tahun pisan itu luar biasa. Tapi jangan terjebak hanya raker musker saja terus mari ngono kegiatan membleh kabeh. Mboten membleh nggih? Sepakat nggih? Kita semuanya bersama nggih? Nah, jangan yang sing penting maneh ojo sampai gondokan. Niki kula sampeyan bolak-balik niki. Jadi pengurus NU gak oleh gondokan. Nggih, monggo. Siap. Nggih. Matur suwun Pak Camat. Pak Camat NU iki. Alhamdulillah. Ya muga-muga gak dadi camat lah, ndang munggah pangkate. Lek didungan terus dadi camat lah gak munggah-munggah pangkate. Pokoknya yang ngurusi NU tenanan dadi camat munggah langsung nang dhuwur kono. Mbok dadi apa? Nah, sekali lagi momentum musker ini harus menjadi tonggak kebangkitan panjenengan. Dan ojo sampai eker-ekeran, ojo sampai gondok-gondokan, ojo sampai puri-purian. Lu gak diundang rapat kok puri, itu jenenge kader yang belum matang, belum selesai pengkaderannya.
Lek ono kegiatan memang kegiatan umum, walaupun tidak diundang pokoknya kok gak diundang pun teko ndak apa-apa. Tapi lek ono rapat khusus, rapat harian MBCNU tuh sampean teko nyelonong ae iku sing gak oleh. Loh, omongnya Pak Zainal kon teko terus. Iya teko itu pada forum-forum tertentu, umum lek forum rapat khusus yo sampean aja nyelonong teko. Lek teko gak apa-apa tapi tukang noto sandal, tukang ngegene wedang kopi lu ndak apa-apa, tapi ojo nimbrung melok rapat. Nah, ini ada cerita serius. Rois Suriah MBCNU di daerah Tuban sana, ketika ada PKPNU itu menyepelekan, gampang nih. Opo instruktur nom-nom arek-arek karena dia lulusan Timur Tengah, akhirnya orang PKP itu tidak boleh menyangkal. Dia menyangkal, setiap ada pemateri menyangkal, bolak-balik menyangkal. Akhirnya ketika baiat, lucu ini, ketika baiat malam hari jam 12 itu dia tersungkur sampai 2 kali. Setelah tersungkur, dibawa menepi oleh panitia, ditanyain, "Yai, kenapa sampean kok tersungkur?" Jawabnya, "Saya barusan dikaploki karo Mbah Hasyim Asharie." Ini pengakuan pribadi. Nah, setelah merasakan seperti itu, yang dulu agak ogah-ogahan menjadi pengurus MBCNU, setelah ada kejadian seperti itu, setiap rapat, misalnya rapatnya jam 8 malam, dia jam 7 sudah datang noto opo yang perlu ditoto ketika di rapat itu. Mengapa? Ya karena pernah dijumpai oleh Mbah Hasyim Asharie, dan yang lebih parah lagi dikaplok ya Mbah Hasyim Asharie sampai tersungkur 2 kali. Ini pengakuan beliau sendiri ya, pengakuan beliau, bukan mengada-ada, tapi pengakuan beliau sendiri tersungkur dikaploki Mbah Hasyim Asharie. Nah, memang NU itu unik ya, unik. Makanya panjenengan serius khidmahnya, insya Allah keberkahan itu akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik keluarga, istri atau suami, anak-anak kita, rizki kita, insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo khidmah nanggini NU jiwa raga. Mlebu nanggini NU harus jiwa raga dengan cinta dan kasih sayang. Artinya dadi wong NU gak oleh purian gondoan, wis mangkelan ya ngono-ngono iku lah. Wis sengkuyung bareng-bareng koyok bumbu nek ngene pawon. Wonten terase, bawang, uyah, lombok, merica, tumbar, wa alali wasabi ajmain. Kita ndak mungkin ganyang salah satu. Ganyang merica gak enak, ganyang terase gak enak, ganyang lombok juga gak enak kecuali ono tahune. Tapi ketika bumbu-bumbu itu dicampur dalam komposisi yang pas, yang tepat, digoreng manunggal diulek, tambahi terasi yang cukup, rasane maknyus. Dilene sego manget-manget ning ngene lengser, dipangan sakeluarga, diceploki karo sambel terase, iwak asin, dadaran ndok, sak keluarga mangan, mari mangan mesti keringetan. Nah niku kenikmatan. Kader NU itu karakternya macam-macam, kemampuannya macam-macam. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Siapa kita? Aku gak wani muni banter-banter. Yai kagungan sakit jantung. Lek wonten wae was gemlegar iki ya. Nggih, saya pikir itu yang kami pesankan kepada apa maneh lek awake dhewe. Lek awake dhewe saiki semangat, insyaallah anak cucu kita juga akan semangat. Lek awake dhewe loyo, cucu kita juga akan loyo. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Musker kedua MBCNU Sukodono kami nyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Dari saya terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari semangat, mari berkhidmat, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.